Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Maulidia. Saya berasal dari Prodi D4 Teknik Sipil UNESA angkatan 2023 dari kelas A dengan NIM 23091417002. Jadi yang pertama, definisi dari tower crane. Tower crane adalah suatu elemen komponen penting dalam proyek yang digunakan untuk mempermudah pemindahan material konstruksi dalam suatu proyek pembangunan. Jika didefinisikan, maka fungsinya lebih ditekankan pada cara kerja secara horizontal dan vertikal yang sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan struktur. Tower crane umumnya digunakan untuk konstruksi gedung bertingkat tinggi dan juga konstruksi besar seperti jembatan. Nah, tower crane ini cara kerjanya tuh bisa memindahkan beban atau muatan yang secara ke kanan dan ke kiri, begitu sebaliknya, ataupun bisa ke atas dan ke bawah, ya, atau secara vertikal. Lalu yang selanjutnya, mekanisme tower crane. Nah, mekanisme tower crane dibagi menjadi 3 mekanisme. Yang pertama, mekanisme pengangkat. Yang kedua, gerak berjalan. Yang ketiga, mekanisme pemutaran. Jadi yang pertama, mekanisme pengangkat pada tower crane adalah motor penggerak menggerakkan atau memutar drum penggulung kabel baja yang bekerja menarik dan mengulur kabel baja. Setelah itu, drum dari penggulung tersebut diteruskan ke sistem, namanya sistem puli. Lalu kabel baja tersebut dipasang kait untuk menaruh beban yang akan dipindahkan. Jika hendak melakukan pengangkutan atau penurunan beban, maka kita tinggal menghidupkan motor penggerak yang akan memutar drum penggulung kabel baja. Yang kedua, mekanisme gerak berjalan adalah penggerak motor yang menghubungkan lengan drum dengan penggulung baja kabel. Pada mekanisme yang bekerja menarik atau mengulur kabel baja yang dihubungkan dengan sistem puli tadi, yang pada ujung kabel baja tersebut disambungkan dengan troli yang dapat bergerak sepanjang lengan pengangkat tersebut. Lalu yang terakhir, mekanisme pemutaran, yakni motor penggerak pada mekanisme pemutaran yang dihubungkan dengan sistem roda gigi, yang tujuannya untuk menurunkan putaran yang dihasilkan dari motor penggerak dari putaran yang masih tinggi dari penggerak motor menjadi putaran yang dikehendaki. Lalu, tower crane memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai alat multifungsi dalam kegiatan proyek. Misalnya, melakukan pekerjaan transportasi bahan, konstruksi ke tempat yang lebih tinggi ataupun jauh. Selain itu, tower crane juga digunakan untuk mengangkut ember beton untuk pengecoran kolom pada lokasi yang tinggi, serta mengangkut peralatan bantu dan bahan-bahan untuk pekerjaan struktur seperti kompres udara, backcasting kolom, fly table firm, besi beton, serta alat dan bahan-bahan lainnya. Nah, jadi bagian tower crane dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada base station. Nah, base station ini adalah bagian dasar yang terdiri dari 4 penopang kaki lalu ditanamkan dan dicor. Yang kedua ada mast station, yakni berupa serangkaian pemasangan tiang pada tower crane. Lalu ada slewing, yakni kendali dari slewing ini terdapat pada handle di kabin kontrol. Yang selanjutnya ada counter jeep, ini berisi imbangan berat yang berisi beban seperti ini kira-kira. Nah, lalu ada jeep. Jeep ini gunanya untuk mengangkut alat. Yang selanjutnya ada jeep. Jeep ini berguna untuk mengangkat beban. Lalu ada yang terakhir ada tower jeep, yakni berupa tempat operator crane, atau yang biasanya dalam crane ada yang seperti bentuknya kotak di tengah-tengah, itu berisi kendali untuk mengendalikan tower crane-nya. Nah, selanjutnya bisa dilihat untuk bagian dari tower crane seperti pada gambar yang dilampirkan.
Jadi counterweight-nya terdapat di sebelah kiri, yang tengah itu kabin operatornya. Lalu terdapat seperti lengan dari tower crane yang dinamakan dengan jib, dan terdapat hook dari bawahnya itu. Lalu terdapat slewing unit. Nah, slewing unit ini untuk penyeimbangnya. Lalu selanjutnya masuk pada jenis crane. Jenis crane di sini dibagi menjadi 3, yakni hammer tower cranes, living jib cranes, dan erecting tower cranes. Yang pertama, yakni pembahasan pertama pada hammer tower cranes, yakni desain tower crane yang paling umum digunakan, sebuah jib horizontal yang mendatang, panjang dipasang pada menara vertikal. Derek ini sangat berguna untuk di dekat bandara. Crane ini lebih mudah, tetapi memakan banyak ruang di wilayah konstruksi. Lalu yang selanjutnya ada looping jib tower cranes. Nah, tower cranes ini memiliki lengan diagonal yang memanjang dari puncak menara. Diagonal tuh seperti miring dari puncak menara secara miring. Nah, looping crane ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan jib sesuai kebutuhan untuk mengangkat muatan lebih dekat ke tiang. Looping crane ini juga meraih budget yang lebih mahal. Nah, lalu yang terakhir adalah self-erecting tower cranes. Nah, crane ini dapat berdiri sendiri dan dapat dirakit tanpa memerlukan bantuan crane lainnya untuk merakit crane ini. Nah, crane ini dilengkapi dengan tiang yang dapat dipanjangkan dan jib yang dapat dibuka melalui silinder hidrolik yang dipasangkan secara permanen pada crane. Jadi terdapat sebuah silinder hidrolik ini permanen menempel pada crane-nya. Nah, crane ini cocok digunakan untuk struktur proyek yang lebih kecil ataupun pendek. Lalu yang selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja tower crane. Nah, yang pertama adalah proses desain. Apakah desain material yang digunakan memenuhi kondisi perhitungan desain, perawatan struktural, bagian sambungan, dan pemilihan bagian sambungan yang tepat akan berdampak besar pada rentang waktu pemakaian. Lalu yang kedua adalah proses pembuatan. Apakah proses pembuatan sudah maju, kontrol kualitas dalam manufaktur sudah ada, penanganan cacat, dan juga tindakan pencegahan masuk akal, yaitu faktor yang akan mempengaruhi kualitas dari crane. Nah, yang terakhir masuk pada cara pengoperasiannya juga, itu juga berpengaruh karena penggunaan yang dimaksud yakni termasuk pembongkaran dan transportasi tower crane yang sangat mudah untuk merusak komponennya. Nah, jadi kesimpulan dari pemaparan mengenai pemanfaatan tower crane dalam dunia konstruksi yakni tower crane itu suatu elemen komponen penting dalam suatu proyek untuk memudahkan pemindahan material konstruksi dalam suatu pembangunan. Lalu, tower crane juga umumnya digunakan untuk konstruksi gedung bertingkat tinggi dan juga konstruksi besar seperti halnya jembatan. Lalu, tower crane ini juga multifungsi, digunakan untuk mengangkut ember beton, untuk pengecoran pada kolom di lokasi yang tinggi, serta mengangkut peralatan bantu dan bahan-bahan untuk pekerjaan struktur. Mekanisme tower crane sendiri dibagi menjadi 3, yakni mekanisme pengangkat, penjalan, dan pemutaran. Lalu untuk pengoperasiannya terbagi menjadi 6 bagian, yakni base station, main station, slewing, counter jib, dan tower top. Lalu yang terakhir terdapat 3 jenis crane, yakni hammerhead tower cranes, looping jib tower cranes, dan yang terakhir adalah self-erecting tower cranes. Lalu terdapat beberapa faktor juga yang mempengaruhi kinerja dari sebuah tower crane, yakni proses desain, proses pembuatan, dan juga cara pengoperasiannya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.